Sobat Edible, menu sate atau saat teduh kali ini adalah tentang rapture atau pengangkatan orang-orang percaya. Namun, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan permai, mari kita sama-sama mendengar perkataan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 1-3, yang berbunyi demikian, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Sobat Edible, ketika istri saya melahirkan anak kami di rumah sakit, beberapa waktu setelah kelahiran anak kami, saya pun segera bergegas untuk pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, saya pun mulai mempersiapkan tempat yang terbaik bagi anak saya. Mulai dari tempat tidur, pakaian, tempat untuk bermain, dan lain sebagainya. Hal ini saya lakukan, supaya, ketika anak saya pulang ke rumah, semuanya sudah tersedia. Kemudian, setelah semuanya siap, maka, saya akan kembali ke rumah sakit, untuk menjemput istri dan anak saya, untuk bersama-sama pulang ke rumah kami. Supaya, di tempat di mana saya berada, di sanalah anak saya berada. Sobat Edible, dari kesaksian yang saya alami tersebut, kita semua dapat mengetahui bahwa tujuan Tuhan Yesus terangkat ke sorga adalah untuk menyediakan tempat terbaik bagi kita semua, anak-anaknya. Lalu, pertanyaannya adalah, siapakah yang disebut sebagai anak-anaknya? Kitab Yohanes pasal 1 ayat 12 memberikan kesaksian yang berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya, kita semua yang percaya dengan iman, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak-Nya. Kini, kita semua mengerti bahwa kita semua, orang-orang percaya, adalah anak-anak Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat terbaik bagi kita semua. Dan setelah tempat tersebut siap untuk ditempati, maka Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita ke tempat yang sudah disediakan Tuhan Yesus, yaitu di sorga. Supaya, di tempat di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada di tempat tersebut untuk selama-lamanya. Sobat Edible, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, untuk menjemput dan membawa anak-anaknya inilah yang dikenal dengan rapture, atau pengangkatan orang-orang percaya. Matius pasal 24 ayat 30-31 memberikan kesaksian, yang berbunyi demikian. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya, dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, malaikat-malaikatnya akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Hal ini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 40 dan 41, yang berbunyi demikian. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Artinya, ada orang-orang yang dibawa dan ada juga orang-orang yang ditinggalkan. Lalu, pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang pilihannya?
yang akan dibawa dalam peristiwa rapture atau pengangkatan orang-orang percaya tersebut? Tentu saja, jawabannya ada di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 3, yang berbunyi demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sobat Edible, orang-orang yang dibawa adalah orang-orang yang percaya dengan iman dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, baik itu orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi. Sedangkan orang-orang yang ditinggalkan adalah orang-orang yang menolak Yesus, maupun orang-orang yang belum menerima Yesus dengan iman sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Orang-orang yang ditinggalkan ini akan mengalami masa kesusahan besar, atau yang disebut masa tribulasi, di mana murka Allah ditimpakan kepada orang-orang yang tertinggal. Sedangkan gereja Tuhan, atau orang-orang pilihannya, akan diluputkan dari masa kesusahan besar, melalui peristiwa rapture atau pengangkatan orang-orang percaya. Hal ini sesuai dengan pernyataan firman Tuhan, yang tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 dan 10, yang berbunyi demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Lalu, bagaimana kronologi proses pengangkatan orang-orang percaya tersebut? Sobat Edible, di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 50-53, memberikan penjelasan yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini, harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dari beberapa ayat tersebut, kita semua menjadi mengerti bahwa ketika rapture itu tiba, tubuh duniawi kita, yang terdiri dari darah dan daging yang dapat binasa, seketika akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, atau tubuh sorgawi yang tidak dapat binasa lagi. Sobar Edible, kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17, juga memberi kesaksian tentang kronologi peristiwa rapture, yang berbunyi demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya, bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, kronologi terjadinya rapture, atau pengangkatan orang-orang percaya adalah adanya sebuah tanda, di mana penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, kemudian Tuhan Yesus sendiri yang turun dari sorga, berada di awan-awan permai. Semua yang mati di dalam Tuhan Yesus, akan bangkit lebih dahulu dan tubuh mereka seketika diubahkan menjadi tubuh kemuliaan atau tubuh sorgawi. Setelah itu, kita semua, gereja Tuhan atau yang disebut sebagai orang-orang pilihannya, seketika, tubuh duniawi kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan atau tubuh sorgawi, dan kita semua, bersama-sama, menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan permai. Setelah itu, Tuhan Yesus membawa kita semua, ke sebuah tempat yang sudah dipersiapkan, ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Di sanalah, kita akan selama-lamanya tinggal bersama dengan Tuhan Yesus.
Oleh sebab itu, inilah kabar sukacita bagi kita semua, yang sudah memutuskan untuk percaya dengan iman, dan menerima Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Jangan lagi kita merasa takut tertinggal ketika rapture itu terjadi, karena kita adalah gerejanya, orang-orang pilihannya dan anak-anaknya. Dan ayat terakhir, yaitu di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18, berbunyi demikian. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, karena kasih karunia-Mu, kami diberi kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami, yang adalah gereja-Mu, menjadi orang-orang pilihan-Mu, dan kelak, ketika Tuhan Yesus turun dari sorga, datang di awan-awan permai, tubuh kami diubahkan menjadi tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa lagi, dan kami bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus dan tinggal bersama Tuhan Yesus, di tempat terbaik yang sudah Tuhan Yesus persiapkan di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan loncengnya dan share video ini sebanyak mungkin kepada orang-orang tercinta ya, supaya semakin banyak orang diberkati melalui video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.